Kami dari kelompok 5 12P72 akan melakukan video wawancara bersama narasumber mengenai topik Banten Penyejak di Desa Pejen. Sebelum itu, perkenalkan, saya Igustia Trisna Purnama Dewi, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Eka Diasa Pratama, nomor absen 13. Saya Komang Belang Gita Kusma Dewi, nomor absen 27. Saya Nikada Nana Sumaningsih, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Nikita Nasas Karyani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Ika Idya Pramana, nomor absen 14. Baik, di sini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber yang ada di Banjar Rumedawo Pejen, yang dimana nantinya kami akan menanyakan beberapa perihal atau pertanyaan terkait dengan Banten Penyejak. Namun sebelum itu, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Swastiastu, tiang seorang penglingsir di Banjar Rumedawo. Nama tiang Jerumangku Wayan Suwarni. Jadi jabat tiang sebagai pemangku di salah satu pura dadio yang ada di Banjar Rumedawo. Berikutnya, bagaimana awal mula perkembangan tradisi Banten Penyejak di Banjar Rumedawo Pejen? Awalnya kalau di Banjar Rumedawo pertama niki karena ada di Kayangan Jagat Rumedawo itu di Pura Dalam Dumun, karena belum pernah ada upacara. Nah di sini kan dulu hanya upacaranya kecil, jadi ada upacara istilah nyatur. Nah disinilah juga diberikan pemahaman kepada masyarakat oleh seorang sulingih dari secara sumber juga, arti perlu melakukan ini biar artinya Banjar Rumedawo itu yang ada di banyak jejak, artinya masyarakatnya gitu, biar maulah berusaha, artinya dengan cara begitu ada dipahaman seperti yang tiang uraikan tadi ini ke akhirnya mulailah dilaksanakan pertama di Pura Dalam Rumedawo gitu. Jadi di sana awal mulanya penyejak niki dibuat di Pura Dalam Rumedawo. Nah selanjutnya karena sudah ada di Pura Kayangan juga sudah melakukan itu, jadi masyarakat yang ada di masing-masing merajan atau puma ada beberapa yang sudah melakukan niki karena pentingnya penyejak niko, jadi mereka punya kemauan nanti niat untuk melakukan upacara niko, nanti sudah terlaksana mulai saat upacara pertama di Pura Dalam dan sampai hari niki. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja fungsi dan prasarana Banten Penyejak dalam upacara adat di Bali? Kalau fungsinya fungsinya untuk meluruskan hal-hal misalnya napi yang dulu tidak ada foto negatif di ada sesuatu yang belum pernah kita rasakan, untuk memberikan power kepada masyarakat atau di pura atau di perumahan di masing-masing masyarakat inilah memberikan powernya, artinya ini kekuatan jadinya. Kalau gini penyejak ini kekuatan artinya Tuhan yang ada di dunia ini bisa disalurkan dengan niki, karena di sinilah kita membangkitkan aura itu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana nilai-nilai budaya dan religius yang tercermin melalui keberadaan Banten Penyejak? Kalau nilai religiusnya jadi karena itu sudah kita melakukan upacara seperti ini kita bisa merasakan suatu aura yang positif di lingkungan kita. Arti mungkin mulai ada perubahan yang bisa kita, tapi kita kan tidak bisa mungkin kita melakukan udah langsung artinya step demi langkah berarti mulai ada perbaikan di keluarga, perbaikan rezeki. Nah dari sanalah mulai niki kan. Setelah melakukan upacara niki mulai kita merasakan apa yang kita harapkan, mungkin bisa artinya ada jalan keluar dari suatu misalnya kita punya keinginan apa gitu. Setelah melakukan upacara niki adalah yang seolah-olah memberikan tuntunan kepada kita, artinya bisa kita melakukan itu. Sungkaro diberikan jalan lah oleh beliau yang di atas upacara, artinya leluhur atau dewa-dewi atau batara yang kita aturkan upacarai di manapun tempatnya niko, kita mulai ada aura kesucian, aura ketenangan, kita bisa merasakan itu aura artinya powernya, jadinya kita punya power di rumah niko jadinya atau di pura niko ada powernya yang bisa membuat kita nyaman, merasakan ada aura-aura
positif di sekitarnya. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kedua. Bisa tolong perkenalkan diri? Nama saya Guru Mangku Pisto. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana awal mula perkembangan tradisi Banten Penyejak di Banjar Rumadawa Penyejak? Ini ya, kalau mangkunya itu tidak pernah bikin sendiri, yang membantu tukangnya pernah gitu. Kalau yang sampai awalnya sampai selesai tidak pernah gitu. Tapi saya yang membantu tukangnya yang bikin tuh, tahu saya sedikit-sedikit ya. Namanya gini ya, kalau yang penjag itu namanya ini upacara pedudusan bukan besar itu. Kalau yang bagionya itu tahu ragung namanya, yang bagio yang besar tuh itu namanya tahu ragung. Kalau yang penjag itu agak kecil gitu lah, yang pedudusan. Saya pernah yang membantu tukangnya itu. Yang dulu kan ini alasnya, yang ini kan alasnya. Kalau itu diisikan tampak segini ya, pakai musuhnya itu segini. Kalau udah itu diisi kawo yang sirihnya itu 2 kali, ya itu udah 2 kali itu. Yang ketiga diisinin beras. Kalau udah diisi beras, diisinya kalau bahasa Balinya dijarak terus dan kayu tabang. Kan udah 4 kali itu, udah itu berasnya udah itu diisiin benang tebusnya itu tahu. Nah tebus kalau udah itu kan udah lengkap tuh. Kan ada bikin alasan besar itu, masukkan ke dalamnya itu. Kalau udah itu dimasukkan kelapa 4. Kelapa udah di kulitnya enggak mesti berkulit tuh. Kalau udah itu diisiin umumnya lagi kedelai ramat ubinya tuh. Kalau bahasanya sekabinya itu sama ubinya tuh, ubi ramatnya itu kedelai ramatnya itu bangkuang itu kan umumnya yang dibuat sini itu umumnya itu. Kalau udah itu di sini buah-buahnya yang pertama sukun. Apa bahasa Indonesia sukun tuh nih? Tahu? Sukun. Memang sukun. Sukun. Pepaya. Itu paya. Kalau bahasa Balinya itu kan gedang. Yang paya aslinya itu yang pare, gitu pare. Buah manggis itu. Pokoknya sebuah buahnya itu yang dimasukkan itu jantung pisangnya itu cilik Balinya itu yang dimasukkan gitu. Apa itu lagi sukun manggis itu buah pare perih-perihnya itu kan ada buahnya itu aja. Ada apa itu lagi, soalnya lama saya udah berapa tahun itu enggak sehari-harinya enggak pernah kalau udah ada acara besar tuh bukanku bantu saya gitu, udah sukanya saya bawa bantu itu uang bolonnya itu apa namanya biasa ya, uang kecilnya itu 66 ya, habis di beras di sini uang kecilnya 66 Barisan Dika digunakan di upacara besar Banten atau upacara besar, bukan sebesar yang paling besar, enggak, setengah-setengah. Iya, setengah-setengah itu namanya itu biasanya agung, enggak, bukan kecil, bukan besar gitu.
Kalau yang besar tahu ragum dibikinnya bagyo yang seperti panjang segini seperti sangannya seperti itu ya. Kalau tahu ragum bikin bagyo sebesar itu. Kalau yang pedudusan kan ada fotonya nih segini dah pedudusan kan ada fotonya begitu dah pedudusan agung bukan kecil bukan besar itu tengah-tengah itu kan. Kalau udah isi 2 kilo 4 dan kilo itu dihiasnya dengan cili-cilinya senyum gitu. Cilinya itu kan disiplangnya pokoknya berhias gitu ya. Itu untuknya itu untuk mohon keselamatan. Itu kalau orang yakin kalau udah selesai keselamatan itu ada kelainan itu benar-benar tuh. Baru begini berantakan yang kalau udah ya karena ada seperti tadi itu agak menurun lah sebenarnya lah dari dulu gitu. Kalau orangnya percaya tuh dengan upacaranya gitu biasanya gitu. Itu aja dah. Maaf ya nih aku nggak gini nggak kurang jelas gitu ya semuanya gitu. Tapi pernah aku bantu tukangnya. Apa saja fungsi dan prasarana bantan penjejak dalam upacara? Apa fungsi dan prasarana bantan penjejak dalam upacara? Itu nggak perlu senang. Apa? Makanya itu banyak. Kan banyak jenis saja yang lain-lain itu di sini Macaru Sidano dekat tujuannya lepasan aja lepasan itu banternya di dekat itu serentetnya itu ikut penjejaknya itu kebangkit kejadian kebangkitnya besar itu ya. Bukannya besar, bukannya kecil, itu yang pertamanya berbangkit dekat-dekat itu sudah nggak besar-besar lepasan Pertanyaan yang ketiga, bagaimana nilai-nilai budaya dan religius yang maksudnya melalui keberadaan bantan penjejak? penjejak itu Nilai-nilai budaya. nggak tahu deh aku salah itu enggak. Saya hanya membantu aja yang nilai apa itu enggak pernah gitu dah. Hanya yang berfungsinya itu dah. Kalau orangnya mampu dah upacara itu yang itu dah gunanya bekerja itu kan tidak bagus. Makanya kalau nggak semuanya orangnya mampu ya itu gitu. Tapi yang kejelas-jelas itu saya nggak tahu ya. Hanya kalau ada orang itu ada upacara gitu saya kan menolong gitu. Aku mampu di sini saya ikut lah gitu. Tapi yang menilainya itu enggak dah saya nggak tahu. Baik, sekian video wawancara yang telah kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.